Mau sendi-sendinya sehat nggak? Nggak kretak-kretak naik tangga gitu? Atau mau ubannya hilang? Mau wajahnya glowing? Glowing. Gampang. Jadi kalau Anda mau badan lebih fit, lebih enak, batuk pileknya mulai hilang, mulai jarang, tulangnya lebih enak, ya, tidur lebih nyaman, maka ini yang harus Anda kerjakan. Pertama, salah satu cara untuk Anda dapat mood yang baik, maka makalah makanan-makanan yang sifatnya basah. Ini basah, ini basah, ini basah, ini basah. Ya buah. Makanya kan dalam surat Al-Baqarah ini juga basah. Basah itu pH di atas 7. Dan ikatan gen kita itu yang pernah saya baca itu ternyata pada pH 9 sampai 10, tinggi sekali loh. Ikatan gen. Artinya apa? Artinya kalau kita mau mempertahankan ikatan gen tadi, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, Anda harus konsumsi sayur dan buah tiap hari. Tapi bukan sayur nangka. Apalagi beli di rumah makan Padang. Santan lagi kan. Tapi Anda makan gudeg. Gudeg itu kan kayak fermentasi kan sebenarnya kan. Sayur nangka itu kan. Tapi gudeg jangan banyak-banyak juga, nanti lembab perutnya. Gitu ya. Salah satu cara itu. Dan sebenarnya ngobatin penyakit itu sekalian, kalau saya berpandangan, dan ini pola pikir saya beri dan beberapa yang saya dapatkan di pengalaman saya juga, memang paling gampang itu dengan memperbaiki isi piring. Serius. Coba di sini, mungkin bapak ibu sini banyak yang sakit tulang, pegel-pegel. Mau sehat nggak? Mukanya udah pengen banget tuh. Ngupeng kalau orang. Mau sendi-sendinya sehat nggak? Nggak kretak-kretak naik tangga gitu? Atau mau ubannya hilang? Mau wajahnya glowing? Glowing. Gampang, serius. Islam punya solusinya. Ya, solusinya gampang sekali. Jadi kalau Anda mau badan lebih fit, lebih enak, batuk pileknya mulai hilang, mulai jarang, tulangnya lebih enak, ya, tidur lebih nyaman, maka ini yang harus Anda kerjakan. Siap mencatat? Siap hidup sehat? Untuk apa? Soleh banget. Biasa untuk ibadah. Kita lihat ya, udah sehat, ente kagak bangun tahajud, dosa loh. Hilang emang doang. Ya, harus sehat, kan saya bilang, sehat itu harus bikin kita makin taat. Ya gak? Udah minum kunyit, ya baca Quran ditambahin lah. Udah sehat kan badannya kan? Udah minum secang, harus lebih sehat badannya, lebih taat lagi. Baca Quran misalkan sehari cuma 1 lembar, naikin 2 lembar, bertahap. Gitu. Jadi siap untuk lebih taat? Insya Allah. Biar saya dapat pahala. Kita pahala berjamaah kan gitu kan? Kenapa begitu? Karena sebelum saya cerita, nanti catat apa-apa saja. Saya tuh cemburu banget. Cemburu dengan seorang, salah satu sih, tapi banyak cemburunya. Bapak Ibu tahu Sa'ad bin Abi Waqqas? Pernah kenalan gitu? Ceritanya. Siapa dia? Sahabat Nabi yang salah satunya dijamin masuk surga. Ada berapa sahabat Nabi jamin surga? 10. Coba sebutin satunya, 2 lagi. Al-Qarni. Yang 4 khalifah besar itu kan sudah termasuk gitu kan. Satu lagi deh, siapa? Uji coba nih. Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi satu lagi? Utsman sudah. Tolha siapa lagi? Terus siapa lagi? Tinggal buka Google ketahuan. Gampang. Said bin Zaid, ya. Abu Ubaidillah Al-Jarrah, 10 orang. Said bin Zaid tadi masuk, Tolha, Zubair, ya. Nah, saat ini sekalian, kalau sekarang Anda lihat orang-orang Mesir beragama Islam dan melakukan ibadah, maka pahalanya orang Mesir sekarang itu ngalir ke Sa'ad.
Anda tahu kenapa? Karena Mesir itu diekspansi Islam oleh Sa'ad di zamannya Umar. Maka seluruh aktivitas ibadah orang Mesir pahalanya ngalir ke Sa'ad. Gitu ya. Ini kita bicara tentang banyak-banyakan pahala. Ya. Supaya nanti Anda terinspirasi. Hubungan dengan apa? Hubungan dengan kunyit juga ada hubungan nanti. Saat ini yang menaklukkan Madain, Persia. Artinya ibadah-ibadah orang-orang muslim yang ada di sana juga ngalir pahalanya ke Sa'ad. Pertanyaannya, siapa yang mengislamkan Sa'ad? Abu Bakar Siddiq. Maka seluruh aktivitas ibadahnya Sa'ad ngalir ke Abu Bakar. Siapa yang mengislamkan? Utsman, Abu Bakar. Siapa yang mengislamkan? Tolha, Abu Bakar. Banyak sahabat-sahabat yang 10 orang tadi itu yang mengislamkannya Abu Bakar. Itu sebabnya Nabi katakan apa? Kalaulah iman umatku ini ditimbang dengan imannya Abu Bakar, iman umat Rasulullah zaman itu sampai kita sekarang ditimbang dengan imannya Abu Bakar, maka niscaya nih iman Abu Bakar jauh lebih berat, kata Rasulullah. Kenapa? Pahalanya luar biasa. Ya. Jadi kita sekarang mau kayak begitu. Negeri kita ini sudah begitu banyak orang sakit. Ya, Anda harus punya sebuah keinginan dalam hati Anda, I want to do good things for this country gitu. Saya melakukan sesuatu yang baik untuk negeri ini. Saya mau berbuat baik untuk orang yang hidup di negeri ini. Sehingga nanti bisa jadi ketika ada orang kena sakit, misalkan nih autoimun gitu kan. Lalu Anda sarankan sama dia, Bu, cobalah minum ini serai ini, tambahkan sedikit sama jeruk nipis, dan kuasa Allah biiznillah karena Anda ikhlas memberikannya, orang itu sembuh dengan izin Allah. Yang dulunya dia sholatnya duduk, kadang-kadang berbaring, bahkan lemes, dia bisa sholat malam, Anda dapat pahala. Itu maksudnya. Ya, kalau bahasa saya itu jangan masuk surga sendirian. Sudah tahu ilmunya, jangan pelit, bagi-bagi. Ya. Dan kita kita lihat kenapa Indonesia ini sekarang banyak atau penyakit-penyakit itu merajalela luar biasa. Karena penduduk negeri ini sudah lupa dengan makanan nenek moyangnya. Tadi saya diajak sama Pak Hasan Toha bukan makan, siapin makanan situ. Ada sayur, ubi rebus, singkong rebus, kacang rebus. Ya, itulah dimakan. Ya, jangan pagi-pagi makan nugget. Apalagi pagi-pagi makan pizza. Siapa yang sudah sering makan pizza juga tidak lancar bahasa Italianya, ya kan? Tetap aja bahasa cowok, ya seperti itu. Apa yang Allah ciptakan di negeri ini makanlah. Jangan heboh-hebohan dengan buat camilan, silakan. Ada kacang, ada ubi. Indonesia ini terkenal dari dulu ya sebagai negeri yang gemah ripah loh jinawi itu. Tapi zaman sekarang, ya, maka kita punya tugas PR besar untuk menjadikan generasi sekarang ini kenal balik lagi dengan kunyit. Itu tugas kita. Kita punya tugas untuk mengenalkan generasi sekarang, dia lebih bangga minum air kunyit, air serai, daripada membawa satu botol katakanlah air soda. Gitu loh. Kenapa? Imbasnya apa? Imbasnya nanti ketika sudah rusak dan cacat gennya, maka generasi ke depan nanti generasi-generasi yang gennya cacat. Makanya kita makanya sekarang, kalau boleh saya katakan, apa yang kita kerjakan sebagai sudah sebuah bentuk amar ma'ruf nahi mungkar loh. Lihat di sekitar kita sekarang, lihat di sekitar. Lebih banyak makanan sehat atau tidak sehat? Tidak sehat. Yang buat makanan tadi kira-kira kalau kita sakit peduli nggak? Nggak peduli. Karena kalau sudah tahu ilmunya, buat makanan sehat di mana-mana. Kalau Anda perlu bisa bagi dengan rezeki Anda, bagi-bagi ke orang. Tapi kalau mau dijadikan sebagai maisha atau penghasilan, silakan, tidak masalah. Kita butuh sekarang mbok-mbok jamu lebih banyak. Kita butuh sekarang bapak-bapak yang jualan rebusan, singkong rebus, kacang rebus, daripada abang-abang yang gorengan. Abang gorengan pun kita suruh ubah jualannya. Anda bayangkan satu sudut kayak begini kan, di sini ada yang jual jamu, kunyit segala macam. Di sini ada yang jual buah. Di sini ada yang jual katakanlah pecel. Jadi pandangan kita itu makanan sehat semua. Jadi kita semua akan sehat. Pelan-pelan kan visinya mengubah negeri. Mudah-mudahan, mudahkan. Oh, tadi belum selesai. Apa tadi? Sudah selesai.
mau sehat, ya kan? Pertama, dalam seminggu ke depan Anda tidak makan ini. Catat, dalam seminggu ke depan saya tidak makan ini. Catat. Jangan khawatir, jangan was-was gitulah. Saya akan ajak Anda hidup sehat, tenang aja. Pertama, mulai hari ini ya. Siap? Siap nggak hidup sehat? Allah saksinya kan? Dalam seminggu ini, mulai hari sampai depan, Anda tidak makan semua produk yang menggunakan gula pasir. Katanya siap. Katanya mau kulangnya mau lebih sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam seminggu ke depan Anda tidak makan semua produk makanan yang menggunakan tepung. Dalam seminggu ke depan Anda tidak makan semua makanan yang menggunakan nasi putih. Hah? Terus apa yang dimakan? Banyak, tenang aja. Belum selesai. Dalam seminggu ke depan Anda tidak makan semua makanan yang diolah dengan menggunakan minyak goreng. Siap nggak? Kalau nggak siap keluar aja deh. Baru tantangan begitu saja sudah kelepek-kelepek. Kapan mau jihad? Ya. Gimana mau bangun malam? Kita mau memperbaiki diri sudah susah minta ampun. Ya, seperti itu. Enggak mudah kan? Mudah nggak? Jadi tiba-tiba ada teman kita ngajakin, nah ini contoh kasusnya. Tiba-tiba ada teman kita ngajakin makan bakso. Masuk nggak kategori tadi? Masuk? Masuk. Ada apa di bakso? Ada tepung. Maaf, saya sudah hijrah. Asik. Tiba-tiba ada bapak-bapak lagi kumpul-kumpul. Terus bapak-bapaknya bawa makanan yang pakai tepung, kemudian digoreng pakai minyak. Namanya apa? Nah itulah. Saya lagi diprotes sama para pengusaha gorengan. Paguyuban gorengan, tenang aja. Saya malah saranin, kalau bapak-bapak pengusaha gorengan ini mau lebih berbuka hati, kita siap untuk membantu. Membantu kita, kalau semua orang sudah berpikir dulu hidup sehat, maka abang-abang gorengan kan jualnya kukus-kukus, rebus-rebus. Ya. Atau kalau enggak dia jual buah-buahan. Lebih sehat. Gitu ya. Apa-apa lewat tuh, datang kumpul-kumpul, woi. Terus dibawainlah itu tadi, tepung yang digoreng tadi itu. Anda bilang apa? Saya sudah hijrah. Maaf, tidak mau lagi. Kalau memang masih belum kuat semangatnya, pasang foto saya di situ, handphone Anda. Siapa tahu Anda mulai merasa berdosa gitu kan. Janganlah. Hidup sehat itu niat dalam diri kita sendiri, tenang aja. Ya, jangan karena orang lain. Sehingga nanti kalau niatnya karena Allah, teman-teman, Bapak sekalian, ketika Anda minum jahe, kunyit, jeruk nipis, minum air putih sekalipun dalam konteks untuk meniatkan diri untuk sehat sehingga lebih taat, maka dapat pahala, gitu maksudnya. Kalau cuma sekedar cuma minum doang, nggak ada tahu tujuannya apa, sayang. Ya, seperti itu. Itu saran saya. Nanti laporan. Laporannya ke siapa? Ke Allah aja, jangan ke saya. Kemudian selanjutnya adalah kelima ya, bidara, daun bidara. Ya, itu juga termasuk salah satu daun yang kalau Bapak Ibu baca tulisan saya di feed di Instagram, daun yang digunakan juga untuk mengobati ya TBC, ya seperti itu. Kemudian yang keenam, timun. Ya, timun merupakan salah satu sayuran yang sangat alkali. Timun. Dan timun itu
Kalau bapak ibu belah, timun dibelah gitu kan, belahnya sedikit kecil aja gitu, lalu nanti tempelkan di langit-langit mulut, itu bisa untuk mengurangi bau mulut. Oh iya. Ya, timun. Kemudian yaktin ini labu. Ya, labu merupakan salah satu makanan terbaik untuk orang yang ada gangguan atau masalah pencernaan. Itu sebabnya ketika Nabi Yunus dikeluarkan Allah dari perutnya ikan hiu, maka Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan sejenis pohon dari labu yang dimakan oleh Nabi Yunus saat itu. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau anda mau makan umbi-umbian itu bagus buat orang-orang sakit mah, termasuk kentang kayak begini. Kentang ini jangan dibuang kulitnya. Kulit kentang ini bagus. Saya pernah share waktu itu di feed. Kulit kentang ini baik. Ya, kalau anda makan kentang, cuci baik-baik, rebus ya kentangnya atau di steam, kemudian dihancur-hancurin, jangan digoreng. Coba hilangkan kalimat atau kamus menggoreng gitu. Supaya apa? Supaya ngajinya halus. Suara kita merdu tuh kalau nggak ada lendir, serius. Kalau kita baca Quran dengan baik, jangan banyak-banyak makan yang berminyak. Ya hancurin. Juk gitu kan. Kalau nama kerennya tuh mash potato. Weh. Itu bisa jadi sarapan pagi juga tuh. Kentang boleh, atau kalau nggak ubi apa? Ubi cilembu salah satunya. Atau labu juga boleh. Bagus untuk orang sakit mah, terutama labu tadi ya. Kasih bawang merah, kasih lada, kasih garam, kasih sedikit madu di situ, kasih suiran, kurma, ya di makanan sehat. Kebayang nggak? Ya, bisa pakai apa? Bisa pakai labu tadi, ya mungkin bisa pakai ini juga bisa. Ya.